Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonjang-ganjing seputar batalnya Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia usia 20 tahun Mei nanti akhirnya terjawab sudah. Lewat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh FIFA semalam, Indonesia dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun Mei 2023 dengan alasan keadaan atau situasi saat ini. Ya, pembatalan ini jelas menjawab bagaimana kabar gonjang-ganjing seputar Indonesia yang katanya gagal menggelar Piala Dunia usia 20 tahun dalam beberapa hari ini. Ini bukan tanpa alasan jika FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun. Karena seperti yang kita tahu, beberapa waktu ini beredar di media massa seputar penolakan Indonesia akan timnas Israel yang memang menjadi salah satu kontestan gelaran Piala Dunia usia 20 tahun. Dan penolakan ini memang terbilang besar. Di samping disuarakan oleh sejumlah massa di media massa, kemudian juga tokoh juga ikut berpartisipasi menolak kedatangan timnas Israel. Sebut saja ada pejabat daerah Gubernur Bali Iwayan Koster, kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di samping itu, penolakan juga datang dari partai yang memang berbasis Islam, yakni PKS. Kemudian partai besar penguasa PDIP pun menolak kedatangan timnas Israel. Dan beberapa ormas pun, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia, menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia dalam gelaran Piala Dunia usia 20 tahun yang akan diselenggarakan Mei nanti. Jelas penolakan ini juga bukan tanpa alasan, karena seperti yang kita tahu memang sudah dalam sejarahnya Indonesia menolak hubungan diplomasi, hubungan apapun dengan Israel. Ini terkait invasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dan sejak era Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, RI memang memperjuangkan dan bersuara sangat keras untuk kemerdekaan Palestina dan mendukung penuh kedaulatan Palestina, sehingga tidak ada hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Israel. Namun ketika hal tersebut dikaitkan dengan olahraga, salah satunya adalah gelaran Piala Dunia yang akan dilaksanakan pada Mei nanti, meskipun usia 20 tahun ini memang sangat disayangkan. Secara pribadi, saya berharap memang tidak ada imbas politik yang dibawa ke ranah olahraga. Karena bagaimanapun juga ketika kita mengajukan sebagai tuan rumah, jelas siapapun yang datang kita harus menyambut baik, menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh tim yang datang di gelaran tersebut. Terlepas bahwa salah satu negara yang akan berpartisipasi di acara tersebut adalah Israel yang selama ini kita tolak hubungan baiknya dengan Indonesia. Memang pada awalnya sih kita juga tidak tahu bahwa Israel akan masuk menjadi salah satu tim yang berlaga di gelaran Piala Dunia usia 20. Karena 2019 ketika kita berhasil menjadi tuan rumah, belum ada Israel yang masuk sebagai salah satu kontestan yang akan berlaga. Baru sekitar Juni 2022, timnas Israel dinyatakan masuk menjadi salah satu yang akan berlaga di usia 23 Piala Dunia. Dan ini memang sambutan warga Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim, mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina, ditolak mentah-mentah. Sebetulnya hal seperti ini bukan saja terjadi di era sekarang, di gelaran Piala Dunia usia 20 yang akan digelar beberapa bulan ke depan. Sejak zaman Soekarno, hal tersebut sudah terjadi. Kita masih ingat flashback beberapa waktu lalu di gelaran Piala Dunia 1958, di babak kualifikasi tahun 1957, Indonesia berada satu grup dengan Israel. Dan saat itu Soekarno menyatakan
tidak mau bertanding dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Sehingga Indonesia pun gagal untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya Israel yang berhak maju di putaran final. Kemudian tahun 1962 di gelaran Asian Games di Jakarta, Presiden Soekarno saat itu pun menolak kehadiran kontingen dari Israel. Jadi sekali lagi, ini bukan yang pertama kalinya. Namun sangat disayangkan secara pribadi, kembali lagi secara pribadi saya sangat menyayangkan mengapa harus terjadi. Karena otomatis ketika Indonesia dinyatakan dicabut dan batal menjadi tuan rumah, kerugiannya memang sangat besar. Di samping timnas Indonesia ternyata bisa dipastikan juga tidak akan berpartisipasi di ajang gelaran Piala Dunia usia 20 tahun. Karena sebagai tuan rumah, kita dicabut, otomatis tuan rumah tidak bisa kita ikut berlaga di Piala Dunia. Ini sangat disayangkan. Tentu saja timnas kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mereka sudah berlatih sangat keras untuk bisa tampil dan memberikan yang terbaik bagi para pencinta sepak bola di tanah air. Selain itu, bisa saja sanksi juga akan dikeluarkan oleh pihak FIFA terhadap Indonesia. Bisa jadi ada kemungkinannya kita akan dibekukan federasinya dan juga dicabut keanggotaan dari FIFA. Itu adalah sanksi terberatnya. Dan kemungkinan ketika itu terjadi, semua kompetisi yang ada di Indonesia jelas tidak diakui oleh FIFA. Ini memang menambah deretan catatan buruk persepak bolaan di Indonesia. Setelah tragedi Kanjuruhan, kemudian kita dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023 usia 20 tahun. Lebih daripada itu, kerugian besar pun rasanya sudah menanti di depan mata. Bagaimana tidak, citra buruk Indonesia sebagai bangsa yang welcome, yang selalu menyambut baik tamunya, sedikitnya akan ternoda. Karena sebagai tujuan wisata khususnya adalah Pulau Bali, gubernurnya sendiri sudah memperlihatkan penolakan yang luar biasa terhadap tim Israel. Jelas ini akan berpengaruh kepada kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, catatan buruk, daftar hitam, atau apalah namanya akan melekat kepada kita sebagai bangsa yang besar yang dikenal keramah tamahannya. Ini tentu saja memang sangat merugikan. Di satu sisi kita hormati, di satu sisi saya akui bahwa kita memiliki solidaritas yang tinggi dengan Palestina. Ini tidak bisa dibantahkan karena dalam sejarahnya pun Indonesia selalu konsisten memperjuangkan turut membantu kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Tapi kali ini kita harus mengorbankan harga diri, kita harus mengorbankan kepentingan olahraga khususnya sepak bola dengan membela kepentingan Palestina. Dan lucunya, Dubes Palestina untuk Indonesia tidak mempermasalahkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia dan ikut berpartisipasi di gelaran Piala Dunia usia 20 tahun. Heran ya? Kita masih saja tetap ngotot menolak kedatangan tim Israel. Dan sekarang imbas dari itu semua adalah dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah yang tidak bisa menggelar Piala Dunia usia 20 tahun. Nah, jika ini sudah terjadi, siapa yang harus disalahkan? Wayan Koster, Ganjar Pranowo, PDIP, PKS, atau Ormas yang selama ini bersuara keras menolak kedatangan tim Israel di gelaran Piala Dunia usia 20 tahun. Sekali lagi, siapa yang harus disalahkan? Kerugian besar sudah menanti, sanksi sudah di depan mata. Padahal Ketua PSSI Erick Thohir sudah berjuang keras, berupaya melobi FIFA agar Indonesia bisa melaksanakan gelaran Piala Dunia usia 20 tahun. Presiden Joko Widodo pun menjamin
tidak ada tindakan atau hal-hal lain yang sifatnya bisa menghambat pelaksanaan Piala Dunia usia 20 tahun, termasuk menjamin keamanan timnas Israel. Namun itu semua sia-sia karena pada akhirnya FIFA tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun 2023. Sekali lagi, siapa yang harus disalahkan? Pada akhirnya kita rakyat Indonesia, pencinta sepak bola harus menanggung kerugian dan sekali lagi sanksi sudah di depan mata. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.